Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini udah hampir jam 1 malam. Mungkin ada ngalong, saya ucapin ngalong. Mudah-mudahan tetap bisa jaga kondisi. Intinya kalau ngalong mah jangan sampai kosong aja perutnya, karena angin malam tuh lebih jahat dibanding pagi, siang, sama sore ya. Saya lagi. Gua akan malam ini coba sedikit relax ya, santai. Jadi sebelum gue lanjut ke tutorialnya, gue cuman sedikit ngebahas tentang salah satu pertanyaan yang sering gue dapetin selama ini. Udah berapa kali, entah berapa puluh, entah berapa ratus lah. Ketika orang masuk ke dalam suatu channel mod ya, yang di sana membahas tentang mod atau men-share sebuah mod, mereka selalu bertanya ya, mod ini amankah? Itu yang selalu dan gue nggak akan pernah mau jawab gitu, karena kalau gue bilang aman ternyata dia kena apa-apa, ya berarti gue ngebohong. Kalau gue bilang nggak aman ternyata aman, ya berarti gue nggak percaya diri. Jadi gue nggak bisa jawab untuk hal gitu karena males gitu, karena sekarang lu udah tahu resikonya menggunakan mod, ya berarti ya lo harus ambil resiko itu. Tapi bukan berarti lo akan konyol dengan sekonyong-konyongnya lo main bablas-bablas saja, dalam artian bahwa apapun tetap harus hati-hati dan tahu kadarnya. Dalam artinya tahu kadarnya itu kapan lo harus pakai mod, kapan harus pakai ori, begitu maksud gue. Di komentar juga udah gue jawab bahwa ketika lo berkendara di jalanan, ketika lo pakai helm, itu jamin aman nggak? Padahal lo udah pakai helm, udah pakai safety belt dan lain-lain, tapi lo tetap celaka. Berarti apa? Ya lo harus hati-hati dalam berkendara di jalanan. Bukan berarti lo pakai safety belt dan pakai helm dan lain-lain lo aman. Ya intinya lo harus hati-hati minimal untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin membahayakan kita. Ya kan, kalau ternyata udah lo hati-hati, lo pakai helm apa gimana tetap celaka, berarti lo emang apes. Dibilang jawaban gue nggak nyambung, padahal gue mencoba gitu membuat suatu ruang logika gitu loh, karena channel gue tuh untuk orang-orang yang berlogika, yang bisa nalar. Kalau lu nggak nalar, nggak punya logika, ya susah masuk ke channel gue. Akan selalu ada pertanyaan itu, pertanyaannya aman nggak. Lu udah tahu resikonya masih dibilang aman apa enggak, ya udahlah, terserah aja gue mah. Makanya gue nggak, padahal gue gampang tuh jawab iya aman, nggak aman, bisa aja. Tapi ayolah gitu loh, kita sama-sama belajar untuk nalar, karena kita udah dewasa semua gitu. Jadi aneh gitu loh kalau kenapa ketika lo masuk ke sebuah channel lo kan bertanya tentang itu, tapi ketika lo dapet dari temen lo APK mentahan mod misalkan, kenapa lo nggak tanya ke temen lo aman apa enggak? Jarang hal itu terjadi gitu, karena mod gue tuh dipakai sama teman-teman gue dan nggak ada yang nanya tuh aman apa enggak aman apa enggak, nggak ada yang nanya gitu. Makanya ya udahlah, dibilang gue nggak nyambung lah apa ya, terserah. Iya, buat gue sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti amankah, terus apapun pertanyaan hal tersebut ya, kan pertanyaan mendasar di sebuah channel kan gitu. Kalau dia melihat sebuah upload video ya tentang share mod ya wajar kalau ada pertanyaan amankah, atau ini udah set bit kah, udah bebas kah, terus bisa nitik kah. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya kalaupun gue ada di channel lain, ketika gue komen ya kalau emang gue pengen tanya pasti tanya. Makanya adanya ruang pertanyaan
ya kan, komentar itu kan sesuatu cara untuk suatu channel itu ngebuka komunikasi gitu, dan itu adalah salah satu menandakan sehat atau enggaknya sebuah channel. Dan YouTube itu seneng kalau komentar itu dibuka dan menjadi ruang diskusi gitu loh. Tapi ya yang menjadi pertanyaannya sekarang kan, ya wajar dia nanya gitu karena mungkin dia belum kenal siapa admin dari channel tersebut. Kalau dia udah kenal ya udah pasti dia nggak akan tanya gitu. Ya teman-teman gue kenal siapa gue, tahu kualitas mod gue, mereka nggak akan tanya lagi gitu. Dan siapapun yang mungkin kenal sama gue mungkin nggak akan mempertanyakan itu lagi kalau melihat track record gue selama ini sebagai modder seperti gimana gitu. Ya, jadi akan timbul pertanyaan, jadi memilih mod yang baik itu seperti gimana gitu, seperti apa ya. Itu yang tadi gue bilang, satu, lo harus lihat rekam jejak, ya kan, rekam jejak si pembuat modnya itu gitu. Itu bisa dilihat dari postingan dia di tele, dari postingan dia video-video di YouTube, di FB atau media-media sosial lain, bisa kelihatan, atau mungkin informasi dari temen gitu. Walaupun lu udah kenal sama modder itu, tapi kalau lu hati lu nggak pengen pakai, ya udah gitu loh, nggak usah pakai. Tapi walaupun lu misalkan udah terbiasa dengan memakai mod, walaupun lu nggak kenal sama modder itu, tapi lu yakin bahwa modnya dia bagus, ya udah lu pakai. Seperti itulah. Jadi mod is modifikasi gitu. Jadi sesuatu modifikasi itu ya memang udah merubah gitu loh setelan standarnya. Ibaratnya sebuah motor baru turun dari dealer, ya kan, lo merasa bahwa cc-nya tuh kagak nendang, kecil, nah lo upgrade cc-nya, lo quarter, lalu apalah istilah-istilah seperti itu. Atau bannya jelek, peleknya jelek misalkan, atau bodinya lo nggak suka warnanya, lo modif, lo oprek mesinnya, apalah ya seperti itu. Tapi tidak merubah sepenuhnya bawaan dari pabriknya, hanya berubah misalkan 30%, 20%, ya seperti itulah mod gitu loh. Hanya untuk mendongkrak performanya dia, merubah tampilannya, ya seperti itulah gitu. Tapi basicnya itu tetap ada gitu. Jadi buat gua, sekali lagi gue ulang, lu lihat lagi track recordnya, rekam jejaknya dari modder tersebut, ya kan. Ya seperti gua ya mungkin yang kenal sama gue, ya gue bukan sehari dua hari ini bikin mod, mungkin entah berapa tahun kebelakangan ini, walaupun sekarang baru aktif lagi setelah berapa tahun vakum ya, tapi setidaknya memori membekas tentang nama gue mungkin masih ada. Karena di Shopee ada anak Gojek, di Grab ada anak Gojek, di mana-mana ada anak Gojek yang kebenaran dengar nama gue, walaupun gue bukan modder besar ya, walaupun gue masih modder kacangan, gue junior, masih terus belajar dari mereka yang mengerti dan paham. Jadi gitu aja lah. Jadi intinya kalau lo mau pakai mod ya pakai, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Jadi makanya gue juga sedikit ngebahas ya, gue sering ya, beberapa kali gue download mod dari beberapa tele ya, grup yang gue ikutin, iseng-iseng gue lihat gitu loh. Gue lihat dulu speknya, mereka yang jelasin apa, mereka misalkan bypass A sampai Z, terus sudah nggak ada FA, terus nggak ada macem-macem lah, intinya bisa nitik, aman dan lain-lainnya. Dan ketika gue intip, iya masih ada gitu loh, racun-racunnya masih ada gitu loh. Jadi nggak full bersih banget bahwa itu udah di bypass, tapi ya udahlah, terserah aja gimana aja gitu. Jadi
Ya makanya gue nggak pernah bikin mod yang aneh-aneh, ada set beatnya, undernya. Bisa aja kayak di Shopee gue bikin under, bikin set beat bisa aja, karena gue bikin juga waktu itu di ijo sebelah ya, gue bikin. Tapi gue pikir udahlah apa adanya seperti itu, karena kalau mau pengen perfect, pengen sempurna, memiliki sebuah mod, ya lu masuk member gitu loh. Lu mengharapkan yang bagus di free ya nggak bisa, walaupun banyak yang free yang bagus, tapi itu bukan suatu jaminan bikin lo ngangkat akun lo, enggak. Yang ori juga banyak yang gacor gitu. Jadi mod itu hanya ini aja sih, istilahnya oli itu pelumas doang buat ngelemesin, jangan terlalu kaku gitu loh akun kita gitu. Jadi nggak ada tuh, bullshit buat gue kalau mod itu bisa ngegacorin. Nggak bisa. Lu punya mod brilian ya, mod berlian lah istilahnya, canggih istilahnya, mahal gitu loh ibaratnya, tapi lu ngebitnya di kuburan, dalam artian zona kuburan, ya nggak bisa, nggak bakal bisa nyaut karena orderannya tipis, drivernya banyak. Lu dengan PD-nya pakai mod bagus itu seakan-akan bisa ngangkat, lu enggak. Ya lu harus keluar di zona itu, ngebolang ke apa gitu loh. Jadi intinya dari yang gue sedikit bahas ini, satu, mod itu hanya alat penunjang tapi bukan utama untuk menjadikan sebuah akun itu gacor, enggak. Kedua, pilihlah modder yang baik menurut kalian. Ketiga, kalau ragu tentang sebuah mod, mendingan pakai ori aja, atau lu ganti dengan mod yang lain. Oke, gue rasa segitu aja, sedikit ngebahas tentang mod itu aman dan memilih mod yang baik seperti gimana. Ya mudah-mudahan bisa berguna, bisa jadi bahan masukan buat kalian semua. Dari gue sekali lagi, seorang modder junior, abal-abal, ecek-ecek ya, jangan terus lelah untuk mendukung channel gue, karena gue akan selalu berusaha memberikan yang terbaik sebisanya yang gue bisa berikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.